Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul adzim. Bapak Ketua Pimpinan Ranting yang saya hormati, Bapak Ketua Takmir Mushola Al-Ukhuwah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita bersyukur pada Allah masih diberi banyak nikmat. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, nikmat kita semakin ditambah lebih banyak dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita sudah masuk tanggal berapa nih? 9 apa tanggal 10? Bapak Ibu. Tanggal 9 Rabiul Awal apa tanggal 10 Rabiul Awal? Pasti banyak yang tidak memperhatikan kalau pada bulan ini seandainya 12 Rabiul Awal itu hari raya gitu, pasti heboh. Karena terjadi perbedaan tanggal. Kalau menurut kalender Muhammadiyah 12 Rabiul Awal itu terjadi hari Rabu. Cuma tanggal merahnya hari Kamis. Karena menurut ru'yat ya tanggal 12 Rabiul Awalnya jatuh pada hari Kamis. Jadi ada perbedaan. Ya, tapi karena tidak hari raya makanya enggak heboh. Ya biasa-biasa saja. Cuma di Muhammadiyah kan nggak populer memperingati hari Maulid Nabi gitu kan. Makanya nggak heboh. Coba kalau memperingati Maulid Nabi itu jadi peringatan besar-besaran. Muhammadiyah duluan itu mesti itu. Tanggal 12 hari Rabiul Awalnya hari Rabu gitu. Ini ya kadang begitu Bapak Ibu. Jadi kalau diperhatikan kalender 1 tahun gitu ya. Kemarin 1444 itu termasuk 1445, tapi yang paling parah itu kemarin 1444. Dari 12 bulan itu yang enggak berbeda hanya 1 bulan. 11 bulan itu berbeda semua. Tahun kemarin 1444. Termasuk 2 hari raya kita kan berbeda. Nah, tahun ini 1445 alhamdulillah insyaallah tidak ada perbedaan hari raya. Cuma nanti puasanya kita lebih dulu daripada yang ru'yat. Cuma itu aja bedanya, hari rayanya bareng. Tapi awal puasanya kita lebih dulu. Kok malah bahas itu ya? Nah, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Tapi singkat saja saya sampaikan asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan Rasulullah SAW yang mempunyai seorang anak angkat. Nama anak angkatnya itu Zaid bin Harisah. Jadi punya anak angkat. Saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu ada yang punya anak angkat. Nah, ketika
Zaid bin Harisah itu menjadi anak angkatnya Rasulullah. Di kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu, anak angkat itu juga dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Sehingga kemudian ada yang memanggil Zaid itu dengan nama Zaid bin Muhammad. Sehingga nama Harisah, nama bapaknya sahabat Zaid tadi itu menjadi terhapus. Nah, Rasulullah diingatkan ya oleh Allah bahwasanya tidak sepantasnya bapak asli anak itu kemudian terhapus. Sehingga Zaid tidak boleh dinamakan dengan nama Zaid bin Muhammad, tapi tetap Zaid bin Harisah. Jadi ini kaitannya dengan status kedudukan anak angkat. Nah, termasuk kalau kita itu adopsi anak itu ya, jangan diputus nasabnya anak itu dengan orang tuanya. Tapi kalau di kita kan gitu, apalagi kalau ngangkatnya sejak bayi, ditutup-tutupi malah dan orang ngerti bapak itu ya, padahal nggak boleh ya. Ya kalau ini, nah, maka kemudian dijelaskan jadi makana Muhammadun aba adim mirizalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Siapa? Zaid tadi itu. Tapi Muhammad itu walaki Rasulullah, tapi Muhammad itu adalah seorang Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, dan apa khotam itu kan artinya, ada yang mengartikan khotam itu stempel, ada yang mengartikan khotam itu penutup. Kalau kita khotmil Quran gitu kan berarti kataman. Nah, katam itu berarti sudah selesai baca Qurannya, maka disebut kataman Quran. Nah ini wa khotaman nabiyyin berarti penyelesai dari para nabi, penutup para nabi. Tapi ada yang mengatakan tadi stempel. Kalau stempel itu rungkaruan penutup gitu. Makanya kemudian dia mengatakan sesudah Nabi Muhammad tetap ada Nabi dan Rasul. Karena Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir, cuma stempel saja. Nah, maka kemudian ada gerakan di Indonesia ini yang dulu mengakui adanya Nabi dan Rasul sesudah Rasulullah. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Yang kemudian gerakannya di Indonesia ini dinamakan Gerakan Ahmadiyah. Itu mengakui sang Mirza Ghulam Ahmad itu penerus kenabian Nabi Muhammad. Makanya ribut dulu itu kan. Meskipun ya apa itu Ahmadiyah itu terbagi menjadi dua kalau di Indonesia ini. Ada Gerakan Ahmadiyah Indonesia, ya GAI, Gerakan Ahmadiyah. Yang satunya Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kalau yang gerakan itu mengakui Mirza Ghulam Ahmad itu mujaddid, kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu, pembaru. Tapi kalau yang jemaat itu mengakui itu Nabi dan Rasul. Nah di Jogja ini ada sangat populer ya. Mungkin anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu pernah ada yang sekolah di situ. PIRI. Ya, PIRI itu punyanya GAI. Ya. Meskipun GAI ya, tapi ya harus waspada. Karena setelah saya baca buku Kepirian, kita ada kemuhammadiyahan, mereka punya buku namanya Kepirian. Di bagian-bagian akhir dari buku itu endingnya ya tetap mengakui Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Nabi dan Rasul. Maka harus tetap berhati-hati kalau anak-anak kita ada yang sekolah di PIRI, apapun nama apa sekolah itu, MTSK, SMPK, SMA, SD bahkan. Ya, yang besar kan yang di Mandala Krida itu. Hati-hati bapak-bapak itu, tidak terasa nanti anak kita nanti terpengaruh. Wa kana Allahu bikulli syai'in alimah, dan adalah Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kaitannya dengan Muhammad Rasulullah, karena tadi saya sampaikan bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, dan sebentar lagi kita akan mengenang hari kelahiran Rasulullah. Di dalam fatwanya Majelis Tarjih bahwa memperingati mengenang kelahiran Rasulullah itu sifatnya tajdidiyah. Arti tajdidiyah itu ya tajdid, jadi tidak ditentukan secara syariah. Mau memperingati mengenang silakan, tidak juga tidak apa-apa. Tidak harus kita mengenang kelahiran Rasulullah itu. Tapi kalau mau mengenang ya nggak apa-apa. Ya, tidak mengenang juga tidak apa-apa. Artinya tidak ada keutamaannya. Tidak kemudian
mengenang keutamaan kelahiran Rasulullah itu seperti berjihad fisabilillah. Kan ada hadis maudhu itu yang disebar-sebarkan. Bahkan kemarin tanggal 1 Rabiul Awal itu saya dapat kiriman WA dari teman saya SD dulu. Apa beritanya? Barang siapa yang menyampaikan bahwa hari ini tanggal 1 Rabiul Awal, maka Allah mengampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Enak toh? Nggur ngandani saiki tanggal Rabiul Awal tanggal 1 wis diampuni dosa-dosanya. Saya tanya teman saya itu, kowe entuk hadis ngene iki saka ngendi? Jebule aku ya mek nggur dikirimi koncoku. Walah iki. Sumbere ra jelas kok ya ditebar-tebar kayak gitu. Nah, terus ada hadis palsu tadi. Ya, barang siapa yang memuliakan atau mengenang hari kelahiranku, maka ia ibaratnya seperti orang yang pulang dari berjihad fisabilillah atau bersedekah sekian dirham emas, macam-macam. Nah, seakan-akan mengenang kelahiran Rasulullah itu menjadi sebuah keutamaan. Padahal nggak ada. Mau dikenang silakan, enggak juga silakan. Ya. Nah, dalam rangka kita mengenang kelahiran Rasulullah itu, yang terpenting justru adalah bapak-bapak, ibu-ibu, kita ekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yang terpenting itu. Kenapa? Karena kita mencintai Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu mencintai Rasulullah enggak? Mencintai harusnya. Seperti seorang sahabat Rasulullah yang begitu cintanya kepada Rasulullah. Sahabat itu bernama sahabat Sauban radhiyallahu an. Dalam satu kisah diceritakan bahwa sahabat Sauban ini pernah ditinggal Rasulullah untuk melakukan ekspedisi keluar kota Madinah. Sahabat Sauban tidak ikut. Ya suruh kamu di Madinah aja, nggak usah ikut. Padahal sahabat Sauban ketika itu ingin sekali ikut, tapi Rasulullah tidak memperbolehkannya. Nah, ketika ditinggal Rasulullah ini 1 hari biasa, 2 hari biasa, sampai 3 hari kok Rasulullah nggak pulang-pulang. Kegelisahan hati sahabat Sauban mulai muncul, kok Rasulullah nggak pulang-pulang ya? Kenapa? Karena rindunya ditinggal Rasulullah 3 hari. Kayak bapak ibu ditinggal pasangannya pergi seminggu gitu kan sudah gundah gulana. Tapi ini bukan pasangan ini. Ya, Sauban itu laki-laki, Rasulullah laki-laki, bukan berarti kemudian gawe wah sahabat Sauban seneng karo Rasulullah berarti laki-laki seneng Rasulullah. Apa seneng laki-laki? Bukan begitu. Tapi karena cintanya secara rohaniah, begitu cintanya kepada Rasulullah. Sehingga mulai ada kegelisahan, kok Rasulullah nggak pulang-pulang ya? Aku sudah kangen banget ya, lama 3 hari nggak ketemu. Karena saking cintanya. Saking cintanya, Bapak. Sehingga begitu mendengar Rasulullah sudah pulang, wah sahabat Sauban gak sabar. Wah, langsung saja kemudian menuju ke Masjid Nabawi. Ingin segera ketemu Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah, langsung saja ditubruk Rasulullah itu dirangkulnya. Dengan wajah yang sangat berseri-seri. Luar biasa Sauban. Sahabat Rasulullah ketika itu heran melihat tingkahnya sahabat ini. Kamu ini ada apa toh itu? 3 hari gak ketemu aja kok sudah kayak gini itu. Ngapain kamu itu? Nah, ketika itulah Rasulullah melihat wajahnya Sauban ini berbinar-binar, kayak orang yang lagi kasmaran ketemu kekasihnya. Wah, berbinar-binar itu, wajahnya cerah itu. Ya. Sehingga Rasulullah bertanya, kamu ini ada apa toh Sauban? Kok kayak gini, kayak anak-anak gitu. Nah, itulah. Ya, Rasulullah kemudian bertanya, kenapa kamu ini? Sahabat Sauban menjawab, kata Sauban, ya Rasul, manusia di dunia ini yang paling aku cintai itu dirimu. Bahkan cintaku kepada dirimu melebihi dari cintaku terhadap diriku sendiri. Melebihi dari cintanya terhadap dirinya sendiri loh Bapak. Ya lantas kenapa? Kemarin ketika engkau pergi itu hatiku mulai gelisah karena tidak melihat wajahmu. Maka begitu hari ini aku datang, kamu datang, maka aku kepingin segera untuk bertemu denganmu. Gak kuat menahan rasa kerinduanku terhadap dirimu ini. Nah, tapi tidak dalam waktu yang lama Bapak Ibu, setelah menyampaikan itu, tiba-tiba wajah Sauban berubah. Dari yang awalnya berbinar-binar senang itu tiba-tiba berubah menjadi sedih. Rasulullah melihat perubahan itu juga kaget. Loh, kamu kenapa lagi ini? Kok sekarang kamu jadi kayak gini murung gitu? Iya ya Rasul. Hari ini aku sudah bertemu denganmu. Betapa bahagianya hari ini.
tapi terngiang-ngiang setelah engkau pergi tadi itu. Saya nggak bayangkan besok di akhirat kira-kira saya masih bisa bersama denganmu atau belum ya. Memangnya kenapa? Jawaban Sauban, ya Rasul, engkau Nabi dan Rasul. Tempatmu di surga yang paling tinggi. Lah aku ini Sauban ini apa? Belum tentu aku masuk surga. Jangan-jangan malah masuk neraka. Karena aku bukan Nabi dan Rasul. Kalau sudah seperti itu ya Rasul, berarti besok di akhirat selamanya aku gak bisa ketemu denganmu. Coba Bapak Ibu. Gelisah hatiku Rasul. Sekarang aku bisa bertemu denganmu setiap saat, kapan aku bisa cari. Tapi besok di akhirat engkau di surga, aku di neraka. Atau kalau engkau di surga paling tinggi, aku surganya surga emperan, surga pinggiran, di serambi-serambinya surga. Aku gak bisa ketemu denganmu. Gimana aku? Padahal aku kepingin selalu bertemu denganmu, bersama denganmu di dunia dan di akhirat. Nangis Sauban Bapak Ibu. Jenengan kira-kira pernah nggak berpikir gitu? Sesuk isok surga, ning surga karo Nabi ora ya? Ora pernah kepikiran ngono. Sebab apa? Ora cinta terhadap Nabi. Mana rasa cinta kita kepada Rasulullah? Sauban begitu. Nah, ketika Sauban gelisah seperti itu, nangis seperti itu, bersedih seperti itu, maka Rasulullah kemudian membacakan satu ayat yang difirmankan oleh Allah. Ayat tersebut di dalam surat An-Nisa kalau tidak salah. Allah menyatakan wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, di sini maksudnya Rasulullah, maka dia besok akan faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka besok dia akan bersama dengan orang yang diberi anugerah nikmat oleh Allah di surga. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita kepingin besok itu bersama dengan Rasulullah di akhirat, di surga bareng dengan Rasulullah, syaratnya mudah. Hanya ada satu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Syarat satu ning ora gampang. Taat Allah dan taat Rasul. Maka begitu dibacakan ayat itu oleh Rasulullah kepada Sauban, "Hei Sauban, kamu masih bisa besok bersamaku. Syaratnya satu apa? Taat Allah, taat Rasul." Oh siap ya Rasulullah. Sehingga sejak saat itu ketaatan kepatuhan Sauban terhadap perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, semua sunnah-sunnahnya Rasulullah kemudian ditaatinya, dijalankannya. Jadi ada kesempatan bagi kita Bapak Ibu mencintai Rasulullah, besok bisa bersama dengan orang yang kita cintai itu. Siap mboten Bapak Ibu? Wah, mboten siap nih. Masuk surga bersama Rasulullah. Karena syaratnya satu tapi berat tadi. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Rasulullah juga menyampaikan firman-Nya. Ya, di dalam sabdanya, maaf. Di dalam salah satu sabdanya Rasulullah mengatakan gini. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Rasul mengatakan gini, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap dari umatku, siapapun asalkan umatnya Rasulullah, dijamin oleh Rasulullah itu masuk surga. Hebat sekali ini Rasulullah ya. Diberi jaminan oleh Rasulullah. Makanya orang yang hidup di generasi Rasulullah itu orang maksum. Generasi maksum. Kenapa? Dijamin masuk surga. Ada yang dijamin masuk surga. Sekarang nggak ada. Muhammadiyah nggak berani menjamin masuk surga. Ikut Muhammadiyah biar masuk surga. Enggak. Muhammadiyah cuma mengantarkan ke depan pintu gerbang Jannatun Naim. Mek diterke ning ngarepe pintu gerbang. Nek arep mlebu dhewe. Muhammadiyah ora iso nglebokke ning ngene surga. Sebab Muhammadiyah bukan yang memiliki surga. Surga miliknya Allah. Rasulullah diberi hak oleh Allah untuk bisa menjamin seseorang masuk surga. Nah, ini Rasulullah memberi jaminan setiap umatku besok akan masuk surga.
Tapi ada pengecualian, ilaman aba, kecuali yang enggan. Loh ada loh yang enggan, dijak mlebu surga ora gelem. Dijak mlebu surga Rasulullah niku lho mboten purun. Ayo mlebu surga karo aku. Mboten ya Rasulullah. Jangan-jangan kita termasuk yang enggan nanti ini. Sehingga seorang sahabat kemudian bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Siapa orang yang enggan itu? Nah ini Bapak Ibu, siapa yang enggan diajak Rasulullah masuk surga itu? Kata Rasulullah, man atau ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku Rasulullah, maka akan masuk ke dalam surga. Tapi waman asoni, dan barang siapa yang membangkang terhadap sunnahku, mengingkari sunnah-sunnahku, tidak mau menjalankan sunnah-sunnahku, mereka itulah sungguh orang-orang yang enggan diajak masuk surga. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kinten-kinten panjenengan niku pun tidak akan sunahi Rasulullah pinten. Kayak sunnah-sunnah Rasulullah itu Allah Pak, cuma sunnah aja, nggak dijalankan kan nggak apa-apa, nggak dosa. Selalu itu alasannya. Kenapa nggak puasa Senin Kemis? Allah itu sunnah aja. Puasa kan yang penting Ramadan. Kenapa nggak sholat ba'diyah maghrib? Allah itu cuma sunnah aja, nggak dikerjakan kan nggak dosa. Kan saya sudah sholat maghrib. Enggan terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah. Jangan-jangan kita itu diajak masuk surga, yuk masuk surga, tapi ternyata tidak mau Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi cinta kepada Rasulullah ekspresinya adalah taat terhadap Rasulullah. Kalau kita tidak taat kepada Rasulullah, pertanyaannya ya satu, gege nenggoni mana kita panjenengan ini, hati kita nggak ada rasa cinta kepada Rasulullah. Iya Pak, kan kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, bagaimana kita bisa mencintai? Cara kita mencintai Rasulullah, ekspresi kita mencintai Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam satu hadis Rasulullah itu mengatakan gini, hati-hati juga ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum. Tidak termasuk orang yang beriman di antara kalian. Ini keimanan yang disinggung Rasulullah. Tidak termasuk orang yang beriman di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi. Sehingga aku Rasulullah lebih dicintai daripada mencintai orang tuanya, wawaladihi, anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan mencintai manusia secara keseluruhan. Jadi kalau kita cinta terhadap istri kita melebihi cintanya terhadap Rasulullah, kita mencintai suami kita melebihi cinta kita kepada Rasulullah, mencintai anak-anak kita, mencintai tetangga kita lebih dari mencintai terhadap Rasulullah, maka kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Tidak termasuk orang yang beriman. Coba. Ngeri loh Bapak Ibu, ini pernyataan Rasulullah ini. Dan kita ternyata sering begitu. Cinta kita kepada Rasulullah itu tipis sekali. Kadang hilang, tiba-tiba kemudian muncul sedikit, hilang lagi. Munculnya itu ya kalau pas Rabiul Awal niku menek kelingan. Ora kelingan Rabiul Awal mau blas, ora kelingan Rasulullah gitu loh. Di mana rasa cinta kita kepada Rasulullah? Ah inilah. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, ya sebagai warga dan simpatisan Muhammadiyah, ketika disebut nama Muhammadiyah, maka terngiang di dalam pikiran dan hati kita sangat mencintai Rasulullah. Warga Muhammadiyah harus begitu kuat cintanya kepada Rasulullah. Jangan sampai cintanya kepada Rasulullah tipis-tipis saja. Nah itu ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah, mentaatinya. Yang kedua, ekspresi yang bisa juga kita ungkapkan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah, yaitu sering-sering membaca sholawat. Wah, sholawat Pak Afandi, ya, iya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali.
Allah juga berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi. Kalau Allah dan malaikat aja bersolawat untuk Nabi, kok kita sebagai umatnya tidak pernah bersolawat? Ya itu lucu gitu loh. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian alaihi, atas Nabi, wasallimu taslima, dan juga ucapkanlah salam penghormatan untuknya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi berdasarkan hadis dan ayat itu tadi, kita diperintahkan untuk membaca sholawat untuk Nabi sebagai ekspresi rasa cinta kita. Ning sholawat niku nopo to Pak? Nah ini yang jadi masalah. Sholawat itu Bapak Ibu berasal dari kata dasar shola. Ada juga yang menyebut berasal dari kata sholia, seakar dengan kata sholat. Dari kata sholah itu juga terbentuk kata sholat. Apa artinya? Ada banyak arti dari kata sholah itu. Yang pertama, sholah itu artinya doa. Maka ketika kita bersolawat untuk Nabi, berarti kita berdoa untuk Nabi. Sholah membentuk kata sholat, maka sholat itu artinya doa. Makanya bacaan-bacaan di dalam sholat itu isinya doa. Nek panjenengan sholat kok mboten maos dungane, niku yo aneh. Wong donga kok nggur meneng wae. Makanya kalau sholat itu doanya dibaca. Sebab ada orang yang sholat tapi tidak baca doa. Kenapa? Karena baca doanya dianggap sunnah. Cuma sunnah aja, nggak baca nggak apa-apa. Yang penting kan gerakannya. Akhirnya sholatnya koyok wong senam. Wong ora maca donga kok cepet banget. Kaya pitik nyuculi jagung nih kok cukup. Cepet banget. Karena enggak baca doa. Karena apa? Sunnah. Jadi panjenengan rukuk tidak baca doa, menurut fikih sah salatnya, yang penting rukuke. Nek mboten rukuk niku sing mboten sah. Ning rukuk tapi tidak baca doa, tetap sah wong doanya itu hanya sunnah. Nah, ini wong salat itu doa kok ketika sholat tidak baca doa. Yang kedua, kata sholat itu juga berarti istighfar, ampunan. Yang ketiga, kata sholat itu bermakna rahmat. Dan yang keempat, kata sholat itu juga berarti pengagungan atau pujian. Dari makna kata sholat itu yang kemudian membentuk kata sholawat, kemudian lebih banyak dipahami bahwa sholawat itu berarti satu doa, dua curahan rahmat, tiga ungkapan pujian atau sanjungan. Nah itu makna sholawat. Nah kalau tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat untuk Nabi, Rasulullah juga mengatakan bahwa barang siapa yang bersolawat untukku sekali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lantas apa maksudnya? Kalau Allah bersolawat untuk Nabi, berarti Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada Nabi. Kalau malaikat bersolawat untuk Nabi, artinya malaikat mendoakan untuk Nabi. Begitu juga ketika kita umatnya diperintah untuk bersolawat untuk Nabi, artinya kita mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika surat Al-Ahzab ayat 33 tadi, innallaha wa malaikatahu tadi itu turun, sahabat-sahabat kebingungan. Sehingga kemudian ada yang bertanya, ya Rasul, kalau bersalam kepadamu, kami semuanya sudah tahu. Kami ucapkan assalamu alaika ya Rasulullah. Kami sudah sering bersalam kepadamu. Tapi kalau bersolawat untukmu, apa yang harus kami ucapkan? Kami nggak tahu gimana caranya kami bersolawat untukmu. Jadi para sahabat ketika itu tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibu, ucapan solawat yang harus diucapkan untuk Nabi itu ucapan yang bagaimana, karena belum pernah diajarkan. Beda kalau dengan bersalam.
Apa yang harus kami ucapkan? Nah, ketika itulah Rasulullah kemudian mengajarkan kepada para sahabatnya, kalau kalian bersolawat untukku, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Satu redaksi begitu di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3118. Di redaksi yang lain masih juga dari Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan kalau kalian bersolawat untukku ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, panjenengan mau redaksi yang pertama, redaksi kedua, atau redaksi seperti kita sholat. Inilah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi Rasulullah ngajari, baca sholawat ini. Diajarkan oleh Rasulullah, makanya sholawat yang demikian ini disebut sholawat yang masyru'. Napa Bapak Ibu? Masyru' itu sholawat yang disyariatkan. Karena Rasulullah yang membuat redaksinya. Sehingga kita sebagai warga Muhammadiyah tidak anti sholawat. Salah besar kalau kita mengatakan Muhammadiyah ora tahu sholawat. Lu salah. Kita selalu bersolawat. Kapan? Ketika sholat bersolawat. Mau berdoa bersolawat. Tapi kan umumnya Muhammadiyah itu anti sholawat. Lah siapa bilang? Kita kok anti sholawat? Rasulullah perintah, kita umatnya Muhammad, kita Muhammadiyah pengikutnya Nabi Muhammad. Masa anti sholawat? Ini perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Kita tetap bersolawat. Solawat yang kita ucapkan, solawat yang masyru', solawat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena ini doa untuk Rasulullah, kita dianjurkan. Kalau kita bersolawat ini tadi, 1 kali kita bersolawat, Allah kasih 10 kali solawat. Nah, yang Muhammadiyah tidak melakukannya itu adalah sholawatan. Benten bersolawat dengan sholawatan. Karena kalau yang sholawatan itu, sholawat dimaknai sebagai pujian, sanjungan. Sehingga muncul banyak sekali redaksi-redaksi sholawatan yang itu tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Sholawatan apa? Naria. Itu yang bikin Imam An-Naria, bukan Rasulullah. Meskipun ceritanya Imam An-Naria ini katanya hidup sezaman dengan Nabi. Sama sholawat apa? Imam An-Naria kok hidup sezaman dengan Nabi. Bahkan dikatakan lebih mulia daripada Nabi. Membuat redaksi sholawatan. Terus diikuti oleh kita, disenandungkan setiap hari. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman, terus dikumandangkan. Seakan-akan itu buatan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah bikin itu. Itu buatannya Imam An-Naria, seorang ulama yang hidup pada abad 12 atau 8 Hijriah. 800 tahun sesudah Rasulullah. Bikin pujian itu kepada Rasulullah. Kenapa? Saking cintanya tadi dia bikin pujian. Muncul Imam Al-Barjanji yang kemudian membuat sholawat berjanji. Anta syamsu antal badru anta nur fauqa nurin. Itu Imam Al-Barjanji yang bikin karena memuji Rasulullah. Engkau di atas, berada di atas segala yang ada. Engkau ibarat matahari di atas matahari. Dan seterusnya. Pujian, sanjungan. Kemarin Habib Syekh juga bikin sholawat, namanya sholawat Habib Syekh. Nisa Sabian menyanyikan sholawat Nabi juga. Yang terakhir sekarang lagi ramai banyak disenandungkan sholawat Jibril. Saya nggak tahu sholawat Jibril itu dari malaikat Jibril atau dari siapa, saya nggak tahu. Banyak sekali sholawatan. Bimbo pernah menyanyikan Cinta Rasul, gitu? Rindu padamu ya Rasul. Itu juga sholawat untuk Nabi. Cuma bahasanya bahasa Indonesia, sehingga nggak disebut sholawat Bimbo. Coba ikut disenandungkan bahasa Arab, jadi sholawat Bimbo.
Nah, yang solawatan seperti itu tidak masyru' Bapak Ibu. Itu senandung syair, pujian terhadap Rasulullah. Karena rasa ekspresi cinta tadi. Panjenengan boleh nggak menyenandungkan itu? Boleh saja, silakan disenandungkan. Wong itu rasa ekspresi cinta. Tapi bukan berarti ketika kita menyenandungkan syair itu terus mendapat pahala sekian, bisa sekian. Nah, itu ya nggak bisa. Kalau yang tadi Allahumma sholli ala Muhammad dijamin oleh Rasulullah tadi Allah kasih 10 kali balasan salawat. Tapi kalau panjenengan salawat naria bisa menghilangkan ini bisa. Lah siapa Imam Naria kok bisa begitu? Enggak. Itu hanya ekspresi rasa cinta saja. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu yang perlu saya tegaskan di sini, Muhammadiyah tidak anti solawat. Ning nek dijak solawatan kadang rodok gemang gitu. Rodok gemang. Kenapa rodok gemang? Sebab ada kalimat-kalimat solawatan itu yang terlalu berlebih-lebihan di dalam menyanjung memuji Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak mau dipuji, disanjung secara berlebih-lebihan. Kok umatnya kita kadang menyanjungnya berlebih-lebihan. Nah, tolong ini diperhatikan agar kita tidak terjerumus di dalam godaan syaitan. Satu ketika pernah loh Rasulullah itu datang ke satu kaum, datang ke satu kabilah itu. Tiba-tiba kabilah ini menyambutnya dengan apa? Dengan ungkapan ekspresi yang berlebihan. Ya Sayyidina, ya Ibnu Sayyidina. Jadi ketika Rasulullah datang itu, wahai Tuhan yang saya hormati, wahai anak orang yang paling saya hormati. Nah, ketika itu Rasulullah nggak enak itu loh, ketika dipanggil dengan sebutan berlebih-lebihan itu, sehingga kemudian bersabda, hei orang-orang kabilah ini, kalian jangan terbujuk, tertipu oleh syaitan dengan memujiku secara berlebih-lebihan seperti itu. Cukup bagi kalian memanggil aku dengan sebutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebutan itu adalah sebutan yang paling tinggi yang aku terima dari Allah, yaitu Muhammad Rasulullah. Tidak usah pakai embel-embel kata-kata yang lain, apalagi sebutan-sebutan pujian-pujian tadi. Lah kok kita kadang memujinya terlalu berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan syair-syair sholawatan. Kenapa? Karena Rasulullah tahu dia nggak berhak untuk dipuji gitu loh. Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Alhamdulillah, segala pujian sanjungan itu miliknya Allah. Rasulullah nggak mau, sebab Rasulullah khawatir nanti kalau umatnya ini terlalu berlebihan memuji-mujinya, nanti terjerumus seperti orang-orang Bani Israel memuji Nabi Isa alaihissalam berlebih-lebihan, memuji Uzair alaihissalam berlebih-lebihan, sehingga kemudian menjadikan Nabi dan Rasulnya ini seperti Tuhan, sebagai anaknya Tuhan, bahkan sebagai bagian dari Tuhan. Itu Rasulullah nggak mau. Nah kok kita umatnya kok malah berlomba-lomba untuk memuji Rasulullah agar Rasulullah didudukkan sedemikian rupa sebanding dengan kedudukan Allah. Itu yang tidak boleh. Maka di sholawat naria itu ada kata kalimat itu yang artinya itu menjurus ke sana. Ya, termasuk sholawat berjanji tadi itu. Nur ala nur. Di dalam surat An-Nur itu yang nur ala nur itu Allah, bukan Rasulullah. Cahaya di atas cahaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok ini Rasulullah, meskipun itu hanya pengibaratan, saking mulianya Rasulullah itu sampai Rasulullah itu seperti nur di atas nur. Nah itu kan berarti menyamakan kedudukan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bahayanya. Makanya Muhammadiyah rodok gemang. Nek kalimat-kalimat ngono ya gah aku. Nek kalimat cinta Rasul gitu ya enggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, kita tidak anti sholawat. Sebab itu perintah dari Allah dan diperintah juga oleh Rasulullah. Kalimat redaksi sholawatnya juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan, wah bulan Maulud Muhammadiyah itu ragilem sholawat, enak saja, aku sholawat setiap hari, ya, minimal 9 kali dalam waktu sehari semalam gitu ya, karena setiap kali kita sholat pasti baca tasyahud, ada sholawatnya. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, ekspresi yang kedua, membaca sholawat. Ekspresi yang ketiga dari rasa cinta kita kepada Rasulullah setelah taat membaca sholawat, tentu kita harus menauladani
akhlaknya Rasulullah gitu loh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik yang bisa kalian ikuti sebagai contoh prototipe, sebagai figur yang menjadi idola kita. Silakan diikuti watak karakternya Rasulullah itu. Nah kita kadang sebagai umatnya nggak pernah mengikuti watak karakternya Rasulullah. Gemang kadang. Rasulullah itu dermawan, kita ternyata bakhil. Gimana bisa mengikuti Rasulullah? Rasulullah itu orang yang murah senyum, kita malah berengut bae ora tau guyu. Wis memang ngono Pak watake. Angel banget ya. Rasulullah itu orang yang punya simpati, empati tinggi terhadap siapapun. Kita malah antipati terhadap orang lain. Kan kadang kita berbeda. Rasulullah itu kejujurannya luar biasa. Awake dhewe malah sering ngapusi. Nah gimana ini? Umatnya Muhammad kok malah tidak mencontoh perilaku akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu pemaaf. Kita pendendam. Nek urung 7 turunan ra bakal tak ngapura kesalahane. Wah itu gimana kalau seperti itu? Ayo ya watak-watak akhlaknya Rasulullah, karakternya Rasulullah ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya ngomong umatnya Nabi Muhammad, siapa Rasulmu? Rasulullah Muhammad. Ternyata kita perilakunya tidak mengikuti seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu ekspresi yang ketiga. Ekspresi yang keempat, yang terakhir, ini sudah jam 6. Ekspresi yang keempat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita lanjutkan misi dan perjuangan Rasulullah. Tugas kita. Kita warga Muhammadiyah wajib hukumnya melanjutkan misi dan perjuangan Rasulullah. Apa misi Rasulullah ketika beliau berada di Mekah, ketika beliau berada di Madinah? Misinya menjadi visinya Muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rasulullah ketika di Mekah ingin mewujudkan misinya itu, membentuk masyarakat Mekah yang Islam sebenar-benarnya. Tapi gagal, 13 tahun tidak berhasil. Sehingga akhirnya beliau pindah ke kota Madinah. Di kota Madinah 10 tahun beliau akhirnya sukses membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga setelah peristiwa Fathul Mekah, kemudian Mekah dan Madinah berubah total. Yang sebelumnya masyarakatnya jahiliyah berubah menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah misinya Rasulullah. Harus kita lanjutkan. Sehingga pernah saya sampaikan gitu dulu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah berpesan kepada murid-muridnya, kepada Ki Bagus, kepada Sujak, kepada Hisam, kepada Fakrudin, pesan kepada murid-muridnya, "Hei murid-muridku, eling ngono. Islam kuwi ora bakal ilang saka donya iki kejaba kiamat. Islam tidak akan mungkin lenyap dari muka bumi ini kecuali kiamat. Nek wis kiamat berarti Islam wis ora ono, wis rampung. Tapi eling ngono sira-sira kabeh murid-muridku, Islam kuwi iso lho ilang saka bumi kauman. Iso ilang saka bumi Purwomartani. Islam iso ilang saka bumi Kalasan. Iso ning nek saka donya iki ora bakal. Ning kene ilang ning kono urung kalon ilang. Eling-eling iso. Nah si Hisam, ya muridnya Hisam gitu ya, itu terus tanya, kenapa begitu Pak Kiai? Kuwi iso kedadian Islam kuwi ilang saka bumi kauman, yen wong Islam neng kauman kuwi wis ora peduli meneh karo Islame. Islam iso saka bumi ilang saka bumi Purwomartani, nek wong Islam neng bumi Purwomartani kuwi wis ora peduli karo Islame. Cuek bebek weweh luweh arep Islam maju ya kono, ora maju ilang ya wis ora urusan. Nah nek wis ngono kuwi Islam iso ilang.
Isih alhamdulillah neng Purwomartani Selatan iki isih ana sing gelem ngaji, isih nggerakake jamaah. Iki ora bakal ilang. Ning nek wis ora ana ngaji, masjid wis ora ana sing marani, ora ana sing salat, wis ilang Islam. Jenengan purun apa Islami ilang saka Purwomartani? Mboten to, makane ngajine iki di mempengi supaya Islam itu tidak lenyap dari. Kenapa? Karena orang-orang selain Islam itu juga kepingin menghilangkan Islam. Lho sakniki persentase Islam nang Indonesia biyen zaman 80-an 85 kuwi 97% lho Bapak Ibu. 97% orang Indonesia itu muslim meskipun macam-macam muslime. Ning 97%. Saiki kari 84. Engko iso-iso suwe-suwe kari 50. Engko suwe-suwe entek. Kalau kita nggak peduli, makanya Muhammadiyah tadi menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam. Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka tugas untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu bisa kita kemudian pilah. Yang pertama, tegakkan ajaran tauhidullah. Yuk kita ajarkan ajaran tauhidullah. Yang kedua, perbaiki akhlak manusia, Bapak Ibu. Saniki akhlake menungso niku pun mboten karo-karuan. Kewan karo menungso ora ono bedane. Mungkin ning Purwomartani mboten kathah. Ngen kula mriko ya Allah, Maguwarjo wis rada condong catur parah, catur tunggal parah meneh. Akhlaknya anak-anak kita sekarang itu Masya Allah ngeri. Makanya kemarin ada berita heboh ini sambil legi meneh. Gitu. Bayi dibuang niku. Jenengan maos mboten? Gara-gara melahirkan bapake ora jelas izin, bapake ora gelem ngakoni, bayi kembar dibuang. Sehingga muncul statement kemarin DIY darurat pergaulan bebas, DIY darurat persalinan mandiri karena banyak yang bersalin melahirkan tidak ke dokter, tidak ke rumah sakit, ning dilahirke dhewe bar ngono darurat pembuangan bayi. Dalam 1 bulan 8 bayi dibuang. Coba. Ini akibat akhlaknya wis gak karu-karuan. Ya, di sekitar kita gitu. Makanya saya kemarin juga khutbah Jumat juga sampaikan, bapak-bapak yang punya kos-kosan tolong peduli. Jangan hanya terima uang kosnya, tapi di situ bermalam laki-laki perempuan, bukan laki murim, bukan mahramnya, bukan suami istri, dibiarkan saja. Akhirnya terjadi kehamilan, dibuang bayi ini. Sing muncul jenenge sambil legi. Ya sapa sing isin? Wong sak sambil legi kena getahe kabeh. Padahal bukan orang sambil legi, cuma kos di sambil legi. Mahasiswi. Untungnya bukan UAD, bukan UMY. Oh nek UMY mah mateng wae iki dosene kena ya. Itu mahasiswi dari luar Jawa, ya Allah ini kok begini? Ini karena akhlaknya rusak. Tugas kita, jenengan jangan diam saja, tugas kita. Yuk kita dandani akhlaknya. Anak-anak kita, pergaulan kita, anak-anak kita perhatikan. Jadi tolong akhlak kita sampaikan. Yang ketiga, tebarkan rahmat kasih sayang karena Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kita umatnya juga harus menebar kasih sayang. Makanya Muhammadiyah juga sekarang lagi gencar-gencarnya untuk menyampaikan Islam rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah. Kita tidak pakai istilah moderasi, tidak pakai pakai moderasi negara biarlah. Tapi kita pakai istilah rahmatan lil alamin, kita pakai istilah wasatiyah. Itu aja yang dipakai oleh Muhammadiyah. Yuk kita tebarkan, jangan meneror, jangan menakut-nakuti, yang menggembirakan, yang membahagiakan. Itu yang kita sampaikan. Agar kita betul-betul bisa menebar kasih sayang. Dan yang keempat, tegakkan sistem kehidupan sosial yang islami. Ini ada 7 Bapak Ibu, sistem kehidupan sosial yang islami ini. Ada tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Toleransi itu antar umatnya, bukan antar agamanya. Kalau agamanya tidak bisa ditoleransikan, tapi umatnya yang harus saling bertoleransi. Tasamuh. Ada musawwa, kesamaan derajat kedudukan. Ada al-jamaah, ada berjamaah, kebersamaan. Ada ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ada tasyawur, bermusyawarah di dalam memutuskan segala perkara. Ada iqomah al-adalah, menegakkan keadilan. Jadi ada 7 sistem kehidupan sosial yang diletakkan oleh Rasulullah ketika membangun masyarakat Madinah.
Buya Syafi'i Ma'arif dulu mengatakan kota Madinah itu pola kehidupannya persis kayak Indonesia Bapak Ibu. Plural masyarakatnya, agamanya macam-macam, tapi bisa saling menghargai, saling tasawuf dengan sistem kehidupan sosial yang Islami. Harusnya kita bisa seperti mencontoh seperti Rasulullah ketika beliau mengatur masyarakat Madinah. Nah, inilah misi yang diemban oleh Rasulullah. Dan kita yang sudah mencintai Rasulullah tadi, mari kita ekspresikan rasa cinta kita kepada Rasul itu dengan 4 hal itu tadi. Insya Allah kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, kita besok di akhirat bisa masuk surga bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu yang penting ketika kita mengenang hari kelahiran Rasulullah. Tidak hanya sekedar menyebut nama Rasulullah, tapi ada ekspresi rasa cinta, ada perwujudan rasa cinta. Mekaten bapak-bapak, ibu-ibu, 5 menit menuju jam 6.15. Kalau masih ada hal yang nanti mau ditanyakan, monggo nih, karena hidangan sudah tersedia di hadapan Bapak Ibu, nanti kok kurang afdol kalau saya perpanjang apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Pak, bahwa Nabi itu kan sudah dijamin oleh Allah untuk orang yang sempurna. Tetapi kenapa kita harus memberikan doa kepada Nabi? Jangan kita sendiri kan malah yang masih banyak sekali dosa dan salah. Biasanya gimana? Iya. Jadi kenapa sih Nabi, bahkan ini sering kita dikritik oleh orang non gitu ya. Nabinya orang Islam itu durung selamat. Kenapa? Bukti ini njaluk dongake wae karo umate, bendina njuk didongake. Beda karo Tuhanku, penyelamat apa? Penebus dosa ya. Jadi kalau ingin selamat masuklah ke agamaku katanya gitu. Karena nabine wae orang selamat kok jamin masuk surga itu. Yang dimaksud doa di situ itu bukan kita mendoakan ampunan untuk Rasulullah, bukan. Ada satu makom, satu kedudukan yang disebut dengan makom mahmudah. Makom derajat yang paling tinggi di sisi Allah yang disebut dengan makom mahmudah. Allah menjanjikan makom mahmudah ini besok di akhirat akan diberikan oleh Allah kepada seseorang yang sekarang itu masih belum diberikan oleh Allah. Besok di akhirat akan diberikan oleh Allah kepada seseorang. Nah, ketika nanti orang ini diberi makom mahmudah itu, maka dia diberi hak oleh Allah untuk bisa memberi syafaat. Siapapun boleh diberi syafaat dengan makom mahmudah. Nah, Rasulullah itu berharap agar makom mahmudah itu besok diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Caranya bagaimana? Berdoalah kalian kepada Allah, mohonlah kalian kepada Allah agar rahmat itu, makom mahmudah itu besok diberikan kepadaku. Bagaimana caranya? Baca sholawat tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bersolawat itu bukan kepada Nabi. Bersolawat itu kepada Allah, tapi untuk Nabi. Karena tadi supaya Allah menurunkan rahmatnya. Maka tadi arti kata sholawat itu rahmat. Rahmatnya apa? Makomah mahmudah. Bukan Rasul sudah dijamin masuk surga, sudah enggak punya dosa kok masih kita minta keampunan. Bukan mintakan ampunan, itu untuk kepentingan kita. Makanya kalau kita bersolawat untuk Nabi, Rasulullah jamin kamu besok tak kasih sholawat, tak kasih syafaat. Karena makomah mahmudah itu akan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Harapannya begitu. Meskipun sudah dijanjikan oleh Allah. Ini sering saya itu ditanya orang non muslim itu, nabimu urung selamat kok dadak njaluk keselamatan ning nabimu. Piye nyelametke awake dhewe wae urung iso. Waduh, ini ternyata memahaminya nabi itu punya dosa tadi. Padahal enggak. Rasulullah sudah dijamin surga. Makaten, Pak. Iya.